tengah perubahan iklim yang semakin tidak menentu dan semakin menyempitnya lahan pertanian, sektor pertanian menghadapi tantangan besar. Curah hujan yang tidak terprediksi, suhu ekstrim, serta degradasi lahan yang membuat hasil panen semakin sulit dipastikan. Dengan kata lain, kondisi ini mendorong para petani untuk mencari cara bertani yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu metode yang kini banyak dikembangkan adalah hidroponik, yaitu sistem pertanian modern yang tidak bergantung pada tanah dan cuaca. Nah kawan-kawan, kami berkesempatan loh untuk turun langsung ke lapangan dan bertemu dengan Bapak Ketut, di mana beliau merupakan seorang pelaku usaha hidroponik yang telah berkecimpung di bidang ini sejak tahun 2014. Beliau merupakan lulusan sarjana agribisnis dari Polinela. Tujuannya yaitu mencari penghasilan. Namun seiring berjalannya waktu, ia melihat bahwa bisnis ini bukan hanya sekedar peluang bisnis saja, tetapi solusi juga bagi masa depan. Three, two, one, go. Salah satu keunggulan utama hidroponik adalah ketahanannya terhadap perubahan musim. Tanaman bisa tumbuh kapan saja tanpa harus khawatir dengan kondisi cuaca ekstrim seperti kekeringan atau curah hujan berlebihan. Selain itu, hidroponik tidak membutuhkan lahan luas, sehingga bisa diterapkan di area perkotaan atau daerah dengan keterbatasan lahan. Sistem ini juga lebih hemat air karena menggunakan sistem sirkulasi tertutup yang mengurangi pemborosan. Namun di balik kelebihannya, hidroponik juga menghadapi tantangan besar seperti biaya awal untuk membangun sistem ini cukup tinggi, terutama untuk instalasi dan peralatan pendukung. Selain itu, pemasaran hasil panen masih menjadi tantangan karena belum semua masyarakat familiar dengan produk hidroponik. Banyak konsumen yang masih ragu dengan perbedaan rasa dan kualitas dibandingkan dengan sayuran konvensional. Sehingga petani hidroponik perlu strategi khusus untuk memperkenalkan produknya ke pasar. Nah, selain itu, dukungan dari pemerintah dan komunitas pertanian sangat diperlukan untuk memperluas akses pasar seperti membantu para petani hidroponik mendapatkan modal usaha yang lebih terjangkau. Dengan inovasi yang terus berkembang, hidroponik juga menjadi alternatif pertanian, tetapi juga bagian dari solusi jangka panjang untuk menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mampu menjawab tantangan pertanian modern. Saat kami mengunjungi kebun hidroponik sahabatku, Bapak Ketut menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja dan mengapa ia memilih hidroponik sebagai metode bertani. Menurut beliau, ekosistem hidroponik berbeda dari pertanian konvensional. Jika pada umumnya tanaman tumbuh di tanah, dalam hidroponik semua nutrisi diberikan melalui air. Mikroorganisme juga berperan dalam sistem ini, di mana membantu pertumbuhan tanaman. Sementara yang lain bisa menjadi penyebab penyakit jika tidak dikendalikan. Meskipun lebih steril, ancaman hama tetap ada, sehingga pengawasan tetap diperlukan. Di sisi lain, faktor lingkungan seperti air, nutrisi, dan cahaya juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan hidroponik. Bapak Ketut menekankan bahwa kualitas air harus selalu dijaga karena menjadi sumber utama nutrisi bagi tanaman. Selain itu, pH air harus selalu dipantau agar tetap dalam kondisi ideal dan tidak menghambat penyerapan nutrisi. Dalam hal pemeliharaan, beliau memastikan aliran air tetap lancar agar akar tanaman mendapatkan oksigen yang cukup dan tidak mengalami pembusukan. Suhu dan pencahayaannya juga dikontrol dengan baik, terutama jika hidroponik diterapkan di dalam ruangan atau greenhouse.
Meskipun tidak bergantung pada musim dan lahan luas, hidroponik tetap membutuhkan perhatian dan pengelolaan yang tepat agar hasil panennya optimal. Dengan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan, hidroponik menjadi solusi pertanian di masa depan yang mampu mengatasi keterbatasan lahan dan perubahan iklim. Bapak Ketut yakin bahwa metode ini bisa membantu petani tetap produktif dan menghasilkan tanaman berkualitas tinggi sepanjang tahun. Siapa sangka, bertani tanpa bertanah bisa jadi salah satu solusi besar di masa depan. Dari cerita Bapak Ketut, kita belajar bahwa hidroponik bukan sekedar tren, tapi bagian dari pertanian berkelanjutan yang bisa menjawab tantangan zaman. Enggak lagi bergantung pada musim, enggak butuh lahan luas, dan tetap bisa menghasilkan panen berkualitas tinggi. Tapi tentu saja ada tantangannya, mulai dari biaya awal yang enggak sedikit sampai pemasaran yang masih harus diperkuat. Tapi seperti yang dibilang oleh Bapak Ketut, kalau dikelola dengan baik, hidroponik bisa menjadi peluang besar. Dan bukan cuma buat petani, tapi juga buat ketahanan pangan dan masa depan pertanian kita. Jadi, kalau ada bertani yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan bisa terus berkembang, kenapa enggak?